pemirsa, tugas kita ini bukan untuk berhasil, tapi tugas kita adalah untuk mencoba dan berusaha. Karena pada saat kita mencoba, kita belajar bagaimana untuk bisa membangun kesempatan dan berhasil menjadi orang yang kita inginkan. Nah, pagi hari ini untuk bisa mencapai orang-orang yang berhasil, kita sudah menghadirkan dua panelis kita. Ada Ustazah kita Oki Setiana Dewi. Assalamualaikum Mbak Oki. Apa kabar Mbak Rosina Farauli, psikolog kita? Alhamdulillah baik Mbak Maudi. Alhamdulillah. Gimana ibu-ibu yang sudah ada di sini setiap pagi hadir? Baik kabarnya? Baik. Siap kita mendengarkan curahan hati sahabat perempuan kita pagi hari ini ya? Kita dengarkan ya. Kalau ada yang mau disampaikan, kalau ada yang mau ditanyakan, kasih tahu ya. Karena kita sama-sama sebagai sahabat perempuan di sini, kita sama-sama belajar dari kisah-kisah inspiratif yang akan kita hadirkan pada pagi hari ini. Nah, saya tidak sabar untuk mengundang sahabat perempuan pagi ini. Ada Angki Yudhistia. Angki, mari bergabung. Hai Angki. Thank you Angki. Terima kasih udah datang. Silahkan ketemu sama Mbak Oki. Angki ini baru melahirkan 3 bulan loh. Kenapa badannya bisa begini lagi? Ya Allah Angki, yuk silahkan. Wow. 3 bulan Mbak babynya. Baby perempuan ya? Kaila 3 bulan kan? 3 bulan, nanti tanggal 7. Luar biasa, hebat. Angki, terima kasih sudah datang ke Curahan Hati Perempuan. Saya udah pernah baca kisah suksesnya Angki menjadi motivator dan sebagainya. Tapi mungkin sahabat perempuan di sana belum ada yang tahu. Bagaimana Angki akhirnya bisa mendapat disabilitas ini? Gimana cerita awalnya? Boleh diceritain? Cerita awalnya gini, pertama kali lahir tuh aku normal Mbak. Normal, jadi masih bisa dengerin suara-suara. Bahkan sampai masih balita-balita, aku masih bisa dengerin suara musik, masih bisa nyanyi. Bahkan suara ayam berkokok kali ya, aku masih bisa denger gitu. Tapi suatu ketika itu secara mendadak umur 10 tahun, itu ketika aku sama keluarga aku tuh lagi di Indonesia Timur, karena ikut dinas Bapak. Lagi di Indonesia Timur itu, nah kan sempat yang namanya mungkin sempat malaria mungkin, tapi itu kita nggak tahu pasti juga, dan akhirnya tuh sempat pindah ke kota Bengkulu juga. Nah pas waktu sekolah SD itu kok guru-guru tuh sering manggil tapi aku nggak respon. Nah teman-teman juga sama, sering manggil tapi aku nggak pernah respon. Akhirnya mamaku dipanggil kan ke sekolah, Bu kayaknya anaknya ada masalah nih, gitu ya. Terus kalau mamaku nggak apa-apa kok, anakku nggak kenapa-napa, normal semuanya. Tapi ketika dicek di rumah itu kan mulai dicoba dites kan, kalau lagi nonton atau lagi apa dites, manggil Dek gitu kan, aku nggak respon. Loh mungkin ada masalah atau ada gimana? Akhirnya ke dokter THT. Nah pas dari dokter THT itu diperiksakan telinganya, oh memang ada masalah dengan pendengarannya. Tapi kalau dibilang kenapa awal mulanya sebenarnya tuh nggak tahu pasti. Jadi akhirnya pas aku umur 10 tahun, 11 dan selanjutnya, akhirnya ke dokter satu, ke dokter yang lain. Akhirnya dokter menganalisa, oh mungkin ini kelebihan antibiotik. Mungkin, tapi kan belum ada penelitian yang valid untuk bilang itu antibiotik gitu kan. Jadi cuman ya akhirnya ke dokter lah, satu dokter, ibaratnya kan kita kira di pendengaran ini kan karena sakit atau segala macam. Akhirnya dokter menyarankan aku untuk pakai alat bantu dengar aja. Oh sekarang kalau misalkan aku nggak pakai ini, udah bahkan suara sendiri aku nggak dengar. Gitu, jadi harus lihat gerakan bibir untuk lihat komunikasi. Jadi kalau misalkan Mbak mau ngobrol, coba apa aja. Aku ngomong apapun, kamu lihat di TV aja. Oke. Nggak tahu juga tapi ngomong apa. Jadi harus alat ini kamu pakai sejak usia 16 tahun. Jadi dari 10 tahun sampai 16 tahun itu masih usaha gitu, dan kamu belajar. Ini kayak otodidak kali ya, maksudnya aku juga masih punya mimpi untuk bisa berkomunikasi sama orang lain, bagaimana berbicara, bagaimana interaksi. Tapi ini sangat membantu sekali untuk mendengar secara jelas. Ini lebih ke volume, Mbak. Ke volume, karena beda ya, aku bukan gendang telinga tapi syaraf. Jadi kalau misalkan udah syaraf ini, itu ya kalau misalkan suara itu cuma ada suara-suara gini aja, tapi suara omongan bicara itu nggak tahu ngomong apa.
Angki, ini kan berbeda sekali ya dari kalau misalnya terlahir memang sudah tidak memiliki kemampuan untuk mendengar. Berbeda dengan Angki 10 tahun sudah bisa dengar ini itu, terus tiba-tiba hilang begitu saja tanpa ada proses ya. Maksudnya nggak ada sempat hilang terus dengar gitu, tapi tiba-tiba menurun gitu aja. Ya, menurun begitu aja. Saat itu gimana? Rasanya? Terima apa enggak? Dari lingkungannya gimana? Kamunya anak kecil 10 tahun, anak-anak SD kata Mbak Vera tuh masa anak-anak yang katanya kalau ngejek tuh jahat gitu kayaknya. Kamu gimana waktu itu? Nah sebenarnya kalau misalkan aku gimana pada waktu itu, aku sebenarnya nggak tahu apa-apa. Tapi yang bikin aku depresi atau bikin drop itu lingkungan sekitar. Jadi kan namanya juga kita masih mengalami diri kita sendiri, kita masih bertanya-tanya kan, nggak tahu kenapa, masih cari tahu kenapa. Tapi kan lingkungan sekitar, oh si Angki itu nggak bisa dengar, coba deh tes, dia pasti nggak, kalau dipanggil nggak akan denger gitu. Nah bahkan waktu aku kecil juga waktu sekolah kan namanya juga guru kan mengajar. Ini kalau misalkan aku nggak ditanya kan sejawab, dia kan nggak bisa jawab. Ini ngomong apa sih? Aku juga nggak tahu. Gitu kan belum pakai alat ya. Dia ngomong apa? Jadi kayak masih terbata-bata gitu kan. Misalnya dia ngomong apa sih? Ya akhirnya marah, nggak sabaran kan. Nah kamu tuh gimana sih nggak pernah responsif apa yang saya omongin gitu kan? Kata guru. Jadi kan aku nggak tahu. Jadi karena dimarahin, karena diledek, itu yang bikin drop depresi. Gitu sampai aku bilang sama mamaku, "Mah, kenapa sih orang-orang kok jahat banget ya sama aku? Emang aku salah apa sih sama mereka?" Gitu. Kamu nggak ngerti gitu bahwa orang-orang tuh nggak bisa menerima kamu gitu ya, nggak respon dan sebagainya gitu. Karena mungkin karena kita terbiasa dilahirkan hidup sehat, sempurna, rohani, jasmani gitu kan. Ketika ada sesuatu yang salah itu kan, aduh pasti ciptaan Tuhan yang gagal nih pasti, ibaratnya seperti itu kan. Gimana Mbak Vera? Lingkungan tuh emang kata Mbak Vera gitu sadis, kan, sangat ya, terutama di usia SD, dan itu mempengaruhi Anda. Gini deh Mbak Maudi, memang tadi seperti yang Mbak Maudi katakan ya, mungkin penonton juga pernah lihat ya, kalau anak dari lahirnya sudah handicap, udah disable, udah nggak mampu, udah cacat, lebih mudah ditanganin. Tapi ketika tiba-tiba kejadiannya, ini nih yang mesti waspada. Waspada itu bagaimana? Ini banyak sekali kejadian Mbak Maudi yang saya tanganin juga. Anak yang tiba-tiba performanya, jadi 3 hal ini yang kita lihat. 1, tiba-tiba sehari-hari hubungan anak dengan orang tua jadi nggak nyambung, miskom, mesti curiga. Ada apa ya pada anak Anda? Ya, curiga tuh Bu, ya lihat. Yang kedua, performa akademis Mbak Maudi. Jadi tadi seharusnya mamahnya udah performa akademis yang harusnya misalnya normal, tiba-tiba drop. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, hubungan dengan teman-teman. Tiba-tiba anak punya keluhan dari sekitar, dari teman atau guru. 3 ini sudah layak untuk dipantau. Dipantau apanya dulu? 1, kondisi medis. Itu wajib. Orang suka lupa yang begini. Jadi mentang-mentang waktu kecil tinggi, berat badan, lingkar kepala udah oke, vaksin oke, padahal enggak. Longitudinal harus dilakukan berkepanjangan. Itu cek 1. Yang kedua, dicek kualitas hidupnya. Kita kadang-kadang lupa kualitas hidup kita itu udah bagus belum, happy enggak secara emosional, kemudian kemampuan motornya oke apa enggak, pendengaran. Ambang dengar tuh luas loh. Kadang-kadang ambang dengarnya cuma separuh, jadi bisa dengar sih tapi sayup-sayup. Jadi kalau dengar tuh ngeliat orang dari mulutnya, atau tadi artikulasinya jadi nggak tepat, lihat artikulasinya. Tadi kalau sayangnya Anda cantik, orang cantik itu, cantik itu bisa 2, privilege. Yang pertama, cantik bisa bikin semua orang memudahkan hidup Anda, ya. Tapi ketika ada sesuatu, anak cantik ditambah dengan handicap atau disable tertentu, lingkungan ngebulinya bisa dahsyat banget, dan itu yang dialami jadi double ya. Nih ibu-ibu ya, ibu-ibu jangan berasa bahwa itu kan dia, ini kan saya. Ibu tuh adalah salah satu dari lingkungannya ya. Saudara kah, tetangga kah, teman anak kah. Kadang-kadang kita suka nggak sadar gitu ya, ngomongin si itu tuh ini si itu. Padahal itu sangat membuat para objek itu nge-label lagi tadi. Ih, dia kan nggak bisa dengerin, tuli lo gitu. Iya. Jangan banget anak SD kan kayak begitu. Kadang-kadang kita nggak sadar itu hal-hal seperti itu membangun lingkungan yang berat untuk mereka. Mbak Oki silakan. Saya mau ngelihat dari yang mengalami sama orang yang melihat kejadian tersebut, bagaimana pandangan Islam. Yang mengalami bahwa kita tahu setiap orang diberikan ujiannya masing-masing.
ada ujian kesehatan, dikasih penyakit oleh Allah, ada ujian miskin, nggak punya harta, ujian rumah tangga dan yang lain-lain. Maka memang benar Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kepada kita untuk senantiasa ada dua hal dalam hidup ini, yaitu sabar dan syukur. Sabar ketika ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa syukur? Karena kalau bersyukur, maka nikmat Allah akan Allah tambahkan, kalau tidak, maka azab Allah akan pedih. Ketika diberikan ujian, maka alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ujian kesehatan, ujian dikatakan surat Al-Anbiya, ujian berupa ujian kegembiraan, ujian kesedihan. Apapun yang diberikan oleh Allah, maka ucapkan alhamdulillah. Kita lihat Mbak Angki, sama Allah diambil pendengarannya. Alhamdulillah, kenapa? Tidak mendengar hal-hal orang lagi gibah, lagi bicara yang namanya perempuan suka ngomongin orang lain, gosip, dilindungin oleh Allah. Aku nggak dengar, selamat. Selamat, kupingnya masuk surga. Kenapa? Selamat, nggak dengar yang gibah-gibah itu, nggak dengar yang gosip-gosip itu. Alhamdulillah. Kalau kita kupingnya, aduh, hati-hati Bu, orang yang ngomongin dan yang dengar dosanya sama. Majelis gibah, majelis gosip itu dosanya sama. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau ada yang ngomong langsung set gitu ya, nggak dengar apa-apa. Ya, kalau misalnya kita akan balik lagi ya. Kita langsung tidak kembali lagi bersama Angki Yudhistia menceritakan bagaimana kiprahnya dan usahanya Angki akhirnya menjadi sukses dan menjalani kehidupan sebagai seorang motivator hingga kini. Ya, masih dalam curahan hati perempuan. Ya, bersama kita masih ada sahabat perempuan Angki Yudhistia yang menceritakan bagaimana ketika pada saat usia 10 tahun tiba-tiba pendengarannya hilang dan harus survive, berjuang hingga kini akhirnya berhasil. Tadi Angki cerita waktu masih kecil dibully, diejek, lingkungan juga sangat membuat kamu depresi. Gimana akhirnya bangkit dan setelah itu apa yang kamu lakukan? Oke, kalau bangkit itu biasa aku pernah berpikir gini, hidup itu kan bukan kita mencari jati diri, tapi menciptakan jati diri. Jadi mungkin aku sempat drop ya, pertanyaanku, kenapa ya Allah memberikan aku seperti ini, kenapa nggak orang lain aja sih, kenapa harus aku gitu, tetangga sebelah aja deh yang nyebelin itu, ibarat gitu kan. Harapannya seperti itu, tapi ternyata ya itu aku mencari jawaban. Sepanjang hidup aku mencari jawaban, kenapa Allah menciptakan aku seperti ini, kenapa gitu. Akhirnya aku pikir kalau terus-terusan bertanya tanpa ada jawaban, udah waktunya aku harus mencari jawaban itu. Jadi aku harus mulai belajar bagaimana bisa menerima diri aku sendiri, ikhlas, ya kan. Ya udah, terima aja. Memang mungkin ini jalannya, nggak ada masalah, nggak ada jalan keluar. Aku tahu aku nggak bisa dengar, tapi aku mau berkomunikasi sama orang. Jadi ya itu tadi, aku mengandalkan indera mata. Walaupun indera pendengaran aku nggak ada, aku pakai indera mata. Jadi berkomunikasi. Nah, banyak sih aktivitas-aktivitas yang aku nggak pernah mau menyalahkan orang lain, pernah membuli aku, bahkan pernah mengajak aku seperti apa. Mereka nggak paham, mereka nggak ngerti. Mungkin aku kelihatan biasa aja, tapi kalau misalkan diajakin ngobrol nggak dengar, mungkin memang ada masalah karena mereka nggak paham. Itu aku mulai starting yang aku yang bilang dulu, maaf, aku ada masalah dengan pendengaran. Jadi kalau misalkan aku nggak dengar, bisa diulangin lagi. Nah, perlahan-lahan itu kan mulai itu orang, oh memang ada masalah, seperti itu. Tapi alhamdulillah sekolah lancar ya, akhirnya dengan menggunakan alat bantu. Kalau dibilang lancar, aku bukan anak paling pintar di sekolah, tapi setidaknya aku punya mimpi besar gitu. Jadi walaupun aku nggak pernah dapat ranking, tapi aku selalu naik kelas, setidaknya nggak bikin mamaku depresi lagi ya. Gitu ya. Terus setelah selesai sekolah, berhasil kuliah juga di London School. Kuliah di London School dan akhirnya melamar pekerjaan, ada masalah nggak? Iya, kuliah juga sebenarnya dari awal kuliah itu sebenarnya masalah sebenarnya. Aku memilih jurusan komunikasi. Kontradiktif ya. Udah tahu nggak bisa dengar, kuliah di komunikasi pula. Bikin orang tambah stres kan. Jadi karena aku pikir itu, aku punya mimpi besar gitu. Apa sih mimpi aku sebenarnya? Aku pengen jadi wanita karir yang bekerja
bisa ibu rumah tangga, aku harus bisa seperti itu. Segalanya aku bisa mandiri. Mamaku ngajarin jadi perempuan itu harus mandiri, tidak boleh bergantung sama siapapun. Dan akhirnya itu aku kuliah. Nah, sebenarnya waktu kuliah itu aktivitasnya kan banyak. Nah, makanya kenapa aku bilang pencarian jati diri, pertama kali aku ikutan Abang None. Ikut Abang None Jakarta. Masuk sebagai finalis. Jadi karena untuk melatih kepercayaan diri. Jadi kan kita udah ketemu banyak orang, kita public speaking dan segala macam. Maksudnya orang udah tahu, nggak bisa dengar, terus mau nekat lagi ikutan pemilihan seperti itu kan. Kan ada juga coba-coba ya, udah coba-coba gitu. Akhirnya kepilih jadi finalis Jakarta Barat kan. Kalau Pemot kan Jakarta Utara. Tapi gini Ki, alhamdulillah ya Ki, dengan segala kontradiktif kamu dan kamu tetap berusaha maju, dapat berlatih untuk kepercayaan diri. Pada saat bekerja, ada penolakan dari perusahaan. Ada. Terus kamu gimana menyikapi itu? Jadi ketika aku lulus S1, ketika aku mau bekerja, aku selalu jujur sama HR. Aku selalu jujur. Aku nggak pernah mau di CV itu aku bilang aku ada masalah hard of hearing, karena aku selalu berusaha mungkin untuk jujur, jangan sampai nanti ke depan ada masalah, ya kan. Jadi ya ketika aku jujur itu memang pasti orang mikir kalau mau terima di sini adalah sehat jasmani rohani kan, seperti itu. Tapi mereka pasti bilang maaf kita nggak bisa. Gimana kamu nanti bekerja? Gimana kamu nanti bekerja dengan tim harus segala macam. Karena aku lihat mungkin masalahnya di situ. Jadi aku itu tadi bagaimana menciptakan karakternya diri. Ya udah aku bilang sama mamaku, "Ma, aku mau S2." "Hah, kamu mau S2?" "Iya, kenapa?" "Karena aku bersaing sama orang-orang pintar, karena aku nggak pintar." Jadi ketika aku lama kerja, aku udah nggak pakai S1 lagi, aku pakai S2. Walaupun kanan kiri aku tuh udah pintar-pintar, cerdas-cerdas dari lulusan luar negeri, lulusan UI kan pintar-pintar. Jadi aku bilang aku mau S2. Jadi ketika aku kerja itu adalah menggunakan ijazah S2 aku, barulah aku mulai diterima di kerja. Jadi support dari luar, dari keluarga juga luar biasa ya. Mama selalu mensupport. Nanti mau apa boleh gitu. S1, S2 gitu. Sekolah juga di sekolah umum ya, bukan sekolah khusus ya. Jadi mama selalu mensupport Angki. Dan sekarang saat ini Angki gimana? Menciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri kah? Atau gimana? Nah, karena aku tahu cari kerja itu susah banget. Jadi aku berpikir masih banyak sekali teman-teman disabilitas di sana yang membutuh pekerjaan. Jadi aku mencoba bagaimana untuk menciptakan kesempatan itu. Emang nggak gampang, susah banget. Aku bukan punya jiwa entrepreneur sama sekali. Aku nggak punya background apapun, tapi seenggaknya aku punya mimpi yang belum kesampaian. Aku mau bantu orang. Aku mau menciptakan lapangan kerja secara inklusi antara disable dan non disable jadi satu. Itu gimana caranya? Ya harus usaha sendiri. Jadi sekarang Angki mendirikan Disable Enterprise bersama teman-temannya untuk bisa membantu teman-teman disability mendapatkan pekerjaan, lowongan pekerjaan dan menciptakan pekerjaan. Seperti itu Mbak Oki dan Mbak Vera. Cakep banget. Gimana Mbak Vera? Cakep banget. Cara berpikirnya itu loh ya Mbak Maudia, saya katakan cakep banget dari tadi. Cerdas, bukan pintar. Cerdasnya gimana? Cara berpikirnya kayak ala filsuf, Bu. Sahabat perempuan tahu nggak filsuf itu cara berpikirnya dari mana? Mulai dari pertanyaan. Mau jadi apa saya? Saya akan bagaimana? Saya mau jadi ketika kita lahir, ya kita bawa visi misi apa sih dalam hidup? Bertanya. Dalam pencarian Anda tepat. Orang itu bukan buat cari-cari identitas, bukan. Ketika Anda mencari, Anda mencoba, ya pasti nyoba kan, mencoba menemukan jawaban. Ketika mencoba menemukan jawaban, tiba-tiba mencoba ini bukan coba-coba gini loh Bu, bukan mencoba belajar, mencoba ambil kuliah kembali, mencoba berhubungan dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang cerdas menurut Anda, dan yang terakhir tiba-tiba sampai ke level create, tiba-tiba mencipta apa? Mencipta identitas diri. Sampai mencipta lapangan kerja buat orang lain, sehingga ketika mampu ke level mencipta, mampu loh untuk bilang, orang ledekin, ngebully, bilang, "Maaf, saya nggak bisa dengar." Indah, beautiful. Itu Mbak Maudi.
punya kelapangan dada menyatakan kekurangan saya, punya kekurangan di pendengaran. Maaf kalau saya nggak jelas, tolong diulangi Bukan lagi. menyerang si pebuli. Bukannya menyerang, bukannya menolak, Maaf. bukannya Karena jangan-jangan keras. mereka nggak paham. Iya. Mbak Oki. Saya senang hari ini karena Mbak Angki mencontohkan kepada kita punya jiwa yang cantik. Ya, tidak hanya fisiknya cantik, tapi hatinya cantik, jiwanya cantik. Dari tadi kita dengar terkesima gitu ya dari tadi. Dan jadi saya teringat dengan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang juga punya kekurangan di dalam dirinya, tapi tidak pernah merasakan itu kekurangan. Justru dengan kekurangan itu menjadi jauh lebih hebat. Contohnya siapa? Seperti Abdullah bin Umi Maktum. Matanya nggak bisa lihat, matanya buta. Tapi semangat belajarnya itu luar biasa. Rasul lagi cerita nih sama orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Abdullah bin Umi Maktum bilang, wahai Rasul ajarin aku dong. Sampai-sampai Rasul bermuka masam nih Mbak Vera. Ntar dulu deh Abdullah bin Umi Maktum ini lagi penting nih gitu ya. Ada urusan lebih penting. Tapi sama Allah ditegur. Turun surat Abasa. Sama Allah nggak boleh berpaling seperti itu. Ada orang mau belajar, harus kita sambut gitu. Jadi saya lihat kalau Mbak Angki ini diibaratkan dengan, kita ambil contoh Abdullah bin Umi Maktum adalah orang yang mau belajar, punya cita-cita besar, punya mimpi besar. Lihat Abdullah bin Umi Maktum memang matanya nggak bisa lihat, tapi seorang muazin, seorang pengumandang azan. Kalau nggak ada beliau, nggak ada sholat ya. Seperti Mbak Angki menciptakan lapangan pekerjaan dan punya mimpi besar, itu luar biasa. Indah sekali, Masya Allah hari ini. Saya tadi ngeliatin bibirnya Mbak Oki susah loh, gimana caranya ya Angki? Baca bibirnya Oki susah nggak sih, ngomongnya cepet banget. Jadi maka tadi aku liatin begini-begini. Gimana bibirnya gitu ya? Nanti kita ulang. Baik, terima kasih Angki, terima kasih. Kita akan ada satu lagi sahabat perempuan, satu lagi. Apa kisahnya nanti setelah ini curahan hati perempuan. Thank you. Semoga teman-teman sahabat-sahabat perempuan yang menyaksikan sahabat perempuan kita Angki tadi bisa menginspirasi betapa disability tidak menutup kemungkinan kita untuk sukses dan menjadi perempuan yang kita inginkan. Gimana Bu? Malu nggak Bu kita sebagai orang yang sempurna ya dikasih kesempatan? Nah Mbak Oki aja kayak tadi berbinar-binar sekali ada Mbak Oki ya. Selalu semangat kalau ngeliat orang yang inspiring soalnya. Luar biasa ya. Baik, nanti kita akan ajak ngobrol lagi Angki di sini. Tapi sekarang saya akan mengundang sahabat perempuan yang kedua. Bagaimana kisahnya langsung saja kita dengarkan dari Ibu Desi. Ibu Desi. Selamat pagi. Ya, silakan ketemu Mbak Oki. Ada Mbak Vera. Terima kasih sudah. Iya. Silakan ya. Baik, Ibu Desi, boleh cerita dulu. Tadi yang saya dengar katanya suami pergi begitu saja. Sudah berapa lama pernikahannya? Bagaimana pernikahannya sampai akhirnya suami pergi? Saya mulai ya. Iya, silakan. Saya nikah sama suami 25 tahun. 25 Iya. tahun. Saya dikasih 4 orang anak. Yang satu pertama perempuan, yang ketiga cowok semua. Iya, baik-baik saja pernikahannya. Alhamdulillah sama 25 tahun. Pas terakhirnya mau dia ninggalin tuh selama 3 tahun. Dia masalah ekonomi. Masalah ekonomi Iya, artinya suami goncang. tidak bekerja atau Iya, bagaimana? nggak kerja sama sekali. Sedangkan anak-anak semua kan butuh biaya sekolah, butuh makan bapak sekolah. Terus pas 3 tahun itu saya coba bertahan. Sama 3 tahun saya bertahan. Terus pas goncang kan rumah tangga. Terus pas 3 tahun itu anak saya kan yang pertama nikah, yang cewek nikah. Pas sudah lama berapa bulan dia ngelahirin. Pas ngelahirin cucu yang pertama saya 1 bulan, suami saya pergi. Nggak bilang. Ada kejadian sebelumnya mungkin berantem, ada dia sempat bilang apa atau ibu mungkin responnya apa gitu Bu? Ada apa? Ya mungkin kan kalau wanita kekurangan masalah ekonomi sama ini kan saya rumah
ngontrak terus selama 25 tahun tuh ya, ngontrak terus, ngontrak tiap tahun saya ngontrak. Saya kan lama-lama jadi kayak gimana ya perasaan cewek sama. Suami kerja di mana sih, Bu? Dulunya dia kerja di koperasi. Pas kesini-sininya dia berhenti karena masalah ekonomi itu. Dia bilang udah nggak kuat, udah nggak tahan Karena gajinya tidak cukup gajinya gitu? nggak cukup. Kata saya udah sabar aja, mungkin ini sudah nasib, jalani aja biar anak-anak kita dapat. Baik. Ibu boleh duduknya agak ke saya supaya Mbak Vera juga bisa melihat wajah Ibu. Nah, gini. Mbak Vera ini gimana ya? Kalau memang masalah ekonomi, 25 tahun baik-baik saja dengan kondisi ekonomi yang mungkin makin lama makin sulit ya. Iya. Gimana, Mbak? Gini loh ya, manusia tuh lucu sih. Ketika ada masalah, justru lari dari masalahnya. Suami ketika punya gaji kecil, Mbok ya, suami dan istri mestinya loh ya Mbak Maudi ya, Mbak Oki ya, mestinya kita di rumah tuh bicara, Mas, kok gajinya nggak naik-naik sih? Pernah nggak ibu-ibu punya suami yang gajinya kok dari tahun 80 sampai 90 segitu-segitu aja? Artinya ada sesuatu, karena saya udah kenaikan gaji loh. Sesuai inflasi yang turun, kenaikan gaji terus ada sesuai inflasi. Ketika gajinya segitu-segitu aja, artinya ada sesuatu yang tidak dilakukan pasangan Anda, yang dia butuh support dari sahabat perempuan sebagai istrinya. Harusnya disupport. Ayo sayang, kerjanya begini, ayo kita. Nah, bukan didukung untuk kita berhenti kerja aja yuk. Terus makannya pakai apa? Ketika makannya nggak ada selama 3 tahun, ya ibu kabur kalau begitu. Dalam tanda petik nanti kita lihat. Mbak Oki, sebenarnya saya mau tanya, Ibu waktu selama ini gitu ya, setelah 25 tahun nggak ada apa-apa. Kalau tadi Ibu kan bilangnya nggak ada apa-apa ya, masa suami baik ya, nggak ada kekerasan, nggak ada apa. Terus tiba-tiba suami pergi begitu aja. Ibu rasanya sedih kah, kehilangan kah? Sedih banget. Saya ngurusin anak, 4 anak, 3 kayak yang belum itu, yang 1 udah nikah, yang cewek. Saya ngurusin 3 anak, bingungnya saya tuh tiap bulan kan bayar kontrakan 700.000 1 bulan tuh, saya bingungnya di situ. Saya mikirin buat makan, saya lari ke, ada yang manggilin buat nyuci pakaian, saya ikhlas ya, Ibu buat bekerja. anak. Iya, saya bekerja buat anak. 5 bulan saya jalani nyuci di orang, ikut buat ngehidupin anak. 3 bulan saya nggak bayar kontrakan, nggak bisa bayar kontrakan itu rumah. Ibu nih ceritanya kan sepertinya kayaknya sudah menerima gitu ya di bekerja. Tapi ada saat-saat yang Ibu rasanya sedih banget gitu, kehilangan, mendambakan suami kembali atau gimana sih Bu? Ada saat-saat itu nggak? Ada sih, kata saya, udah, kata anak-anak juga, Mama udah ajak kembali ya. Saya kan udah pernah bilang, Bapak gimana ini? Dia bilangnya udah nggak tahan, udah nggak kuat. Dia bilangnya kayak gitu. Nggak tahan sama Ibu? Enggak, maksudnya nggak kuat. Maksudnya iya, beban kehidupan ini berat, kata dia ngomongnya. Mbak Oki, gitu. beban kehidupan berat, nggak kuat, saya pergi aja deh gitu, yang ini didiemin aja gitu, gimana ya Mbak? Sebenarnya sama yang ingin saya sampaikan seperti yang Mbak Vera sampaikan. Kalau di dalam Al-Quran tuh ada kalimatnya huna libasul lakum wa antum libasul lahun, bahwa suami pakaian bagi wanita, wanita istri pakaian bagi suami. Artinya apa? Pakaian itu pelindung satu sama lain. Kalau yang satu jatuh, satu melindungi, satu menolong, yang satunya lagi terpuruk, satunya lagi menolong juga. Jadi kalau misalnya kita menerapkan konsep pakaian satu sama lain, tapi saya gini, tadi ketika saya mendengar ketika Bapak pada akhirnya tidak ada pekerjaan kemudian lari begitu saja, saya pikir mungkin ada agak cerita yang belum diceritain, karena pasti ada miss internalnya, mungkin komunikasi yang kurang baik atau seperti apa. Makanya di nasihat untuk diri saya sendiri ketika dalam berumah tangga, memang yang paling penting adalah tabayun, klarifikasi, komunikasi. Komunikasi itu yang menjadi sangat penting. Ketika Bapak terpuruk kan, kalau orang nggak dapat kerjaan, apalagi laki-laki, itu harga dirinya biasanya turun, jatuh, rontok, drop, dirinya sendiri sedang drop, sehingga membutuhkan seorang wanita, istri yang menjadi qurrata a'yun. Apa sih qurrata a'yun? Penentram hati, penyejuk hati, menjadi ibu sementara bagi sang suami. Seperti Khadijah dengan Rasulullah, ketika Rasulullah jatuh, drop, apa yang dikatakan oleh Khadijah radhiyallahu anha, istrinya mengatakan bahwa
Allah itu tidak akan pernah menyanyiakan kamu, wahai suamiku. Kau itu orang yang baik, orang yang senantiasa menyambut tali silaturahim, senantiasa menolong orang lain. Nah itu tuh, kita belajar menjadi qurrata a'yun, penyemangat, penentram hati. Nah, seperti itu. nanti saya ingin tanya sama ibu ya, apa saja yang ibu sudah lakukan demi membangkitkan suami gitu ya, dan kalaupun suami pergi gitu ada masalah apa dan cerita apa, dan kemudian setelah sekarang suami pergi apa yang ibu lakukan. Nanti setelah ini kami akan segera kembali dalam Curahan Hati Perempuan. Bersama kita ada Ibu Desi yang setelah ditinggal oleh suami pertamanya dan membawa ketiga anak laki-lakinya, sementara anak perempuannya sudah menikah dan tinggal sama suaminya, dan ibunya pun sudah tinggal sama saudara. Jadi sendirian datang ke Jakarta untuk mencari kerja. Bagaimana ceritanya Ibu bisa sampai di Jakarta? Pertama saya kenal sama laki-laki di media sosial Facebook itu. Saya mau pergi, katanya ada kerjaan di sebuah restoran, katanya di rumah makan. Kamu mau nggak? Kata saya. Ya udah, kalau benar emang gajinya segitu, saya mau. Datang ke Jakarta, ya, mau kerja di restoran. Mau di restoran. Dia pertamanya baik ke saya. Pas lama-lama saya kerja udah berapa bulan gitu di sini, tapi kok gaji saya dia yang ambil, uang saya ambil sama dia. Kata saya ini kan wanita butuh apa-apa, iya gampang katanya gitu. Terus pas lama-lama ya emang dia baik, lama pas kesini tuh dia cemburuan ke saya tuh ya. Setiap kali saya ngobrol sama cowok dia cemburu. Kalau cemburu apa yang dilakukan? Kalau cemburu dia pasti nonjok saya, tampar saya. Kalau nggak saya ngomong dia mulut saya di gimana sampai ke ini saya bengkak-bengkak. Ibu ini dinikahi apa tidak sih, Bu? Makanya saya janji mau ikut ke sini tuh, dia pernah janji udah 3 kali mau nikahin saya. Bahkan ke orang tua, ke bapak saya dia datang ke bapak, katanya iya Pak, udah itu tanggalnya udah, ternyata dia cuma gantung gini terus. Otomatis kan si bapak, gimana sih kamu nih, marah terus. Jadi Ibu sudah cerai dengan suami yang pertama? Udah ya, 3 tahun, dia udah tahun. Nah sama dia baru 7 bulan sekarang sih. Ya udah janji mau nikahin saya, makanya saya ikut ke sini. Terus pas pertamanya dia baik, pas saya nggak kuat nggak nahan tuh cemburu sama curiga, terus dia langsung ngomong kasar, bilang kasar-kasar ke saya disiksa lah, secara verbal, secara fisik. Ibu nggak bisa lepas dari ini? Nggak bisa sama sekali, Mbak. Saya pernah mau kabur tuh tengah malam ya, udah saya rapiin tuh baju-baju, dia bangun, terus saya nyampe pagi itu nggak bisa tidur, saya berantem terus, Mbak. Nggak bisa, saya udah berusaha mau ada kesempatan 2 kali nggak bisa, Mbak. Saya pikir di toilet tuh, kadang saya ke toilet, kadang saya pikir mau kabur, tapi saya nggak ada uang, mau kabur gimana, saya mikirnya ke situ lagi. Apa sih yang dilakukan sama dia yang paling berat, yang bikin Ibu tersiksa, Ibu bilang nggak tahan, itu apa, Bu? Yang beratnya buat saya nggak tahan, curiga sama cemburu, langsung dia marah sama saya, posesif dia banget, nampar saya, nonjok saya, sama omong-omongannya yang nggak jelas ke saya tuh, omong-omongannya jorok tuh sampai ke saya gitu. Ini dia ingin memiliki Ibu banget ya? Iya, Ibu nggak boleh pergi sekali? Iya. Kalau Ibu pergi dia ikut? Iya. Bahkan saya ke toilet pun dia ikut. Ibu sekarang di sini dia juga ngikutin nggak? Ada di luar ya? Liatin ya? Mbak Vera, gimana kalau sudah situasinya seperti ini, ditempel terus? Gini ya, ini asal muasalnya tadi pasangan suami istri yang dua-duanya punya kesulitan, dua-duanya kabur. Bapaknya pergi sama anaknya. Si ibu akhirnya setelah dicerai bingung. Perempuan tuh yang Mbak Maudi, ya, sahabat perempuan ya, ketika sendirian, tadinya punya pasangan, punya anak,
mengalami kesepian, saat kita alone and lonely, kesepian, kita mudah terjerat oleh bujuk rayu laki-laki yang terkesan baik, apalagi di sosial media. Perhatian, kalau lihat sosial media sahabat perempuan, jarang loh ada laki-laki baik-baik yang mantengin Anda terus, kepoin Anda terus gitu, itu jarang sekali Mbak Maudi. Itu pasti laki-laki yang punya akal bulus di belakangnya, punya niat-niat yang tidak benar, ya ingin memiliki Anda dengan cara-cara tertentu, dia bawa Anda ke Jakarta, dia sekap Anda dalam tanda petik. Ini posesif, ini menunjukkan laki-lakinya immature yang bermasalah. Bu, kelarin dulu masalah emosi Anda terkait dengan perpisahan dengan suami dan anak dahulu, ya. Ini anggap cerita mimpi buruk. Oke, singkat saja sebelum kita lanjutkan. Laki-laki yang baik itu yang menikahi, bukan yang ayo tinggal di Jakarta lalu bersama-sama. Jadi sudah ada miss di sini, sudah dari sekian banyak miss yang tadi. Yang harusnya ibu lakukan sekarang adalah ibu kembali lagi pada keluarga ibu. Tadi kan sempat kita cerita di belakang keluarga tidak menerima saya karena tidak ada komunikasi, Bu. Jadi ibu kembali lagi ke keluarga ibu. Mereka adalah pelindung ibu. Mereka sayang sekali sama ibu. Hanya saja mereka kecewa. Mereka lagi kecewa, kenapa sih si anakku tersayang ini kok pergi gitu ya. Hanya mereka kecewa dan butuh obat sebenarnya, butuh penyembuh. Ibu datang baik-baik, ibu minta maaf kepada mereka, ibu kembali kepada mereka, orang yang sungguh-sungguh mencintai ibu, bukan orang yang seperti itu. Baik. Ya. Jangan kabur, jangan meninggalkan masalah, buat kembali masalah ke baru. keluarga, kembali ke tengahnya. Kita akan segera kembali dalam Curahan Hati Perempuan sesaat lagi. Terima kasih untuk sahabat perempuan yang sudah menyaksikan acara ini dan juga sudah mengirimkan tweet ya ke @chpttv. Ini ada pertanyaan untuk Angki dari Susi Yulianti. Apa yang ditanamkan oleh ibunya Angki kepada Angki sehingga Angki bisa menjadi perempuan yang kuat seperti ini? Yang ditanamkan, mamaku itu tipe-tipe orang yang gak pernah mau nangis di depan anak-anaknya. Jadi itu yang bikin aku nggak pernah cengeng atau nggak pernah yang apa namanya ikutan nangis, dikit-dikit nangis gitu, nggak pernah gitu. Jadi kalau setiap aku bilang sama mama nangis ya enggak, kelilipan katanya. Kelilipan. Jadi aku tuh, jadi mama tuh perempuan, mama selalu bilang sama aku, jadi perempuan itu harus tangguh. Jangan pernah sekalipun kamu merepotkan orang lain. Jadi itu kenapa didikan mama itu tegas banget. Karena walaupun dari dulu kecil tuh berantem sama mama. Kenapa sih mama galak banget, tegas banget. Mama cuma bilang, nanti kamu kalau udah punya anak rasain sendiri. Suatu saat kamu akan terima kasih kalau semua didikan mama ini semua untuk kembalikan ke kamu. Gitu. Dan sekarang apa yang kamu rasakan? Aku bilang makasih mama. Terima kasih juga Angki sudah hadir ke sini memberikan inspirasi untuk kita semua. Mbak, selesaikan ya masalahnya, jangan terkungkung terus-menerus. Mbak Vera, Mbak Oki, terima kasih. Ibu-ibu juga sahabat perempuan yang sudah hadir, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di Curahan Hati Perempuan besok pagi, tentunya dengan kisah-kisah inspiratif dari Mbak Oki dan Mbak Vera juga akan memberikan apa yang bisa kita ambil dalam pelajaran hidup ini. Pamit dari hadapan Anda ya, ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang ya.